Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Salam rahayu, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Weididangdien. Masih bersama saya Mbah Roto dengan mengulas kembali uraian ilmiah tinggi tentang metodologi, metafisika, tasawuf eksakta ilmiah. Dan kami tidak mengutus orang rasul pun sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Aku, maka sembahlah Aku. Quran Surat Al-Anbiya 25. Artinya Allah Ta'ala itu selalu mengutus seorang rasul di dunia ini untuk bisa menyampaikan risalahnya kepada umat manusianya. Nah, di antara risalahnya adalah menunjukkan bagaimana jalannya, caranya, serta prosesnya dalam mengenal akan Allah Ta'ala dan beribadah kepada Allah Ta'ala. Ini adalah tugas daripada seorang utusan atau rasul. Dari dulu hingga Nabi Muhammad itu, Allah Ta'ala selalu menghampiri alamnya manusia, selalu memakai seorang utusan yang itu adalah berupa seorang manusia. Nah, artinya seorang utusan ini diturunkan di alam dunia ini dalam keadaan rusak. Rusak dalam hal ini adalah rusak dalam ajaran beragamanya. Yang awalnya agama adalah bermula kapan kita mengenal Allah Ta'ala, kemudian menjadi terkikis hanya sebatas ritual saja. Jadi seorang Rasul ini adalah menunjukkan jalannya, caranya, prosesnya, adaptasinya dalam beribadah ataupun mengenal Allah Ta'ala. Yang ini adalah vertikal, yang di atasnya kesadaran akal jasmani. Nah, jadi yang awalnya orang hanya beribadah di dimensi alam dunia, seorang utusan ini menunjukkan jalannya, caranya, serta bagaimana caranya agar ibadah itu bisa sampai ke hadirat Allah Ta'ala di alam ruhaniyah atau alam akhirat. Yang ini adalah gelombang kesadaran akal, di atasnya akal atau ruhaniyah, alam akhirat. Nah, di akhir zaman ini memang sebutan rasul atau nabi itu telah hatam. Sebutan rasul di zaman setelah nabi disebut dengan walia mursida yang di Al-Kahfi 17. Sedangkan sebutan nabi setelah nabi disebut dengan al-ulama warasatul anbiya atau ulama yang mewarisi estafet nur daripada kerasulan nabi-nabi sebelumnya. Jadi seorang ulama ini tugasnya pun sama, fungsi dan kedudukannya sama persis dengan fungsi kedudukan nabi dan rasul sebelumnya, yaitu hanya tentang menunjukkan jalannya, caranya, prosesnya beserta dengan rukun syaratnya dalam beribadah menuju Allah Ta'ala. Jadi hanya itu saja. Nah, ini adalah garisnya vertikal. Jadi banyak orang yang beribadah menuju Allah Ta'ala tapi tidak melalui rukun dan syarat serta tidak tahu jalan dan caranya, maka tidak mungkin sampai ke Allah Ta'ala, bahkan malahan menjauhi akan daripada Allah Ta'ala. Nah, inilah yang seperti kesadaran alam bawah
Jadi ini antara alam di bawah kesadaran akal dan alam di atas kesadaran akal. Alam di atas kesadaran akal ini yang disebut dengan dimensi ruhani. Ini alam akhirat dalam menuju Allah Ta'ala. Sedangkan alam di bawah kesadaran akal adalah alam bawah sadar. Ini adalah menjauhi daripada Allah Ta'ala. Walaupun praktek stasionernya di alam sadar dunia itu terlihat seperti sama-sama beribadah, tetapi karena kan tidak melalui rukun dan syaratnya, maka ibadahnya tidak sampai ke hadirat Allah Ta'ala. Nah, ini adalah tentang antara gelombang di atas kesadaran akal dan gelombang di bawah kesadaran akal, dengan stasionernya di alam dunia yaitu alam sadar. Jadi sama-sama orang kelihatan beribadah, tetapi yang satu menunjukkan jalan dan caranya dalam beribadah kepada Allah Ta'ala melalui rukun dan syarat. Yang ini adalah sisi ruhaniah melalui sebuah metodologi yang kodim, karena ini memasuki alam akhirat, alam kodim. Jadi seorang Rasul ini atau al-ulama warasul anbiya di zaman kita ini akan menunjukkan bagaimanakah jalan dan caranya atau metodologinya di alam kodim, di alam akhirat dalam beribadah atau bermarifat mengenal akan Allah Ta'ala. Nah, ini adalah jalur vertikal yang dibawa oleh seorang al-ulama warasatul anbiya. Nah, sedangkan yang tidak memakai rukun dan syarat, pastinya dia tidak akan sampai ke hadirat Allah Ta'ala. Dia hanya akan kandas di alam dunia saja. Makanya semua ibadahnya tuh hanya akan turun di alam bawah kesadaran akalnya. Jadi sama-sama orang beribadah, tetapi yang satu jalurnya atau tujuannya vertikal ke Allah Ta'ala, yang satunya lagi malah menjauhi akan daripada Allah Ta'ala. Ini antara gelombang di atas sadar dan gelombang di bawah kesadaran. Nah, di akhir zaman inilah kita mesti mencari seorang ulama yang bisa menunjukkan jalan serta caranya, prosesnya, adaptasinya, kemudian juga alamat tujuannya secara pasti dalam beribadah atau mengenal akan Allah Ta'ala. Nah, seorang manusia inilah yang disebut dengan Al-Masih atau yang disebut dengan Al-Mahdi. Jadi Al-Mahdi inilah sebutan bagi sudut pandang orang Islam, akan tetapi dengan sebutan dari Nasrani adalah Sang Juru Selamat, atau di agama lain adalah Satria Piningit. Ini adalah sebutan saja, tetapi sebenarnya ini adalah pemain gelombang kesadaran di akal, di atas akal sadar manusia. Nah, inilah yang disebut dengan Al-Masih. Al-Masih itulah gelombang di atas kesadaran akal manusia, atau ini adalah Isa Al-Masih. Nah, di bawah kesadaran itu pun sama yang disebut dengan gelombang, tetapi gelombang ini menjauhi akan Allah Ta'ala, makanya disebut dengan gelombang Dajjal. Nah, jadi sama-sama gelombang kesadaran, yang satu adalah gelombang kesadaran di atas akal atau ruhania, tujuannya Allah Ta'ala. Yang satunya lagi adalah gelombang di bawah kesadaran akal manusia yang tujuannya menjauhi akan Allah Ta'ala. Ini adalah antara Isa Al-Masih dengan Dajjal Al-Masih. Sama-sama pemain kesadaran. Yang satu adalah kesadaran di akal, di atasnya akal manusia atau kesadaran ruh. Yang satu lagi adalah kesadaran di alam bawah sadar manusia, yang ini menjauhkan diri akan tujuan kehadirat Allah Ta'ala. Nah, di akhir zaman inilah kita mestilah mencari seorang ulama yang mampu menunjukkan jalannya, caranya, adaptasinya, juga prosesnya dalam beribadah menuju kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah,
inilah yang kita cari-cari di akhir zaman ini, yaitu ulama billah. Yang ulama billah ini tentunya bukan sembarang ulama. Dia adalah Imam Mahdi di akhir zaman yang akan menunjukkan jalannya. Karena Imam Mahdi adalah seorang pemimpin manusia yang telah mendapat petunjuk dan akan menunjukkan jalan dan caranya dalam beradaptasi melalui rukun dan syarat beribadah atau mengenal akan Allah Ta'ala. Seorang manusia inilah yang ditunggu oleh semua umat manusia di zaman akhir ini. Jadi semua orang itu mencari atau menunggu kedatangan Imam Mahdi. Nah, Imam Mahdi inilah yang akan menunjukkan jalan dan caranya. Ini adalah pemain gelombang di atas kesadaran akal jasmania, yaitu kesadaran ruh. Sedangkan Dajjal adalah pemain gelombang kesadaran di alam bawah sadar. Makanya disebut dengan kiasnya adalah Dajjal bermata satu. Ini adalah mata duniawi atau mata gelombang di bawah kesadaran akal. Sedangkan tertutupnya sisi ruhania, itulah yang disimbolkan sebagai mata satu. Kemudian yang belum mendapat petunjuk, yang dikiaskan dengan tulisan kafaro di dalam di atas matanya. Itu adalah orang yang belum mendapat petunjuk. Nah, ini adalah akhir zaman yang perang antara Isa Al-Masih dengan Dajjal Al-Masih. Dengan stasioner di alam sadar dunia, wujudnya manusia. Yang satu adalah propaganda dalam menuju Allah Ta'ala, yang satu justru malah propaganda menjauhi akan Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua diberi hidayah atau pertolongan oleh Allah Ta'ala di dalam berkehidupan beragama yang baik. Nah, marilah kita cari. Bagi yang belum bertemu, carilah melalui jalan wasilah. Karena untuk bisa mendekatkan diri ke Allah Ta'ala mesti melalui jalan wasilah. Yang wasilah ini ada pada manusia sang pembawanya wasilah. Di zaman ini disebut dengan al-ulama warasatul anbiya atau ulama billah, atau yang disebut dengan Imam Mahdi. Demikian yang kami sampaikan pada kali ini. Ini adalah tentang metodologi Kodim, praktek Tarekat Naqsabandiyah Kholidiyah Nusantara. Salam rukun antar umat beragama, salam sejahtera untuk kita semuanya, salam kebangkitan agama tauhid, salam taklim ma'rifat, ilahi anta maksudi wa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.